Kalau mendengar negara Suriname, apa yang kalian pikirkan? Salah satu negara yang akhir-akhir ini banyak dibahas karena keunikan wong Jowo di Amerika Selatan. Katanya di negara ini tuh banyak banget orang Jawanya ya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Suriname adalah negara dari keturunan orang-orang Jawa. Tapi apakah itu benar atau bohong ya? Jangan-jangan bule yang sering ngeprank pakai bahasa Inggris ini nih. Yeah. Okay. So I'm gonna make a video ya. Ya, video oke. Iki rek pangananku wis teko. Oh lah ya wis. Iki ono soto ayam. Nah, yang itu. Lalu di akhirnya ngomong bahasa Jawa. Dia juga keturunan Suriname ya. Yuk kita lihat sejarah dan kehidupan di Suriname. Simak video ini sampai selesai ya. Yang pertama, sejarah Suriname. Sebagai sebuah negara yang terletak di Amerika Selatan yang penuh dengan keindahan alam dan keberagaman budaya, Suriname memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Dari masa kolonialisme hingga kemerdekaannya, mari kita jelajahi perjalanan sejarah yang membentuk negara Suriname ini. Masa pro-kolonial. Sebelum kedatangan penjelajah Eropa, wilayah yang sekarang menjadi Suriname telah dihuni oleh suku-suku pribumi seperti suku Arawak dan Karib. Mereka hidup berdampingan dengan alam dan memiliki budaya unik yang tercermin dalam seni, musik, dan cara hidup mereka. Kedatangan penjajah Eropa. Pada awal abad ke-16, wilayah ini menjadi bagian dari eksplorasi bangsa Eropa. Bangsa Spanyol dan Inggris pertama kali tiba, tetapi bangsa Belanda yang akhirnya mendominasi daerah ini. Pada pertengahan abad ke-17, Belanda mendirikan pemukiman dan perkebunan di wilayah Suriname ini dan memulai praktik perdagangan budak Afrika untuk bekerja di perkebunan mereka. Masa kolonial dan perdagangan budak. Suriname yang menjadi kolonial Belanda dikenal dengan nama Guyana Belanda. Pada masa ini, praktik perbudakan yang mengerikan membentuk ekonomi dan masyarakatnya. Puluhan ribu budak Afrika diperbudak dan diangkut ke Suriname untuk bekerja di perkebunan, gula, kopi, dan juga karet. Perjuangan dan penderitaan budak ini membentuk narasi kelam dalam sejarah negara Suriname. Abolisi perbudakan dan masa modern awal. Abolisi perbudakan di Suriname terjadi pada tahun 1863 di bawah pemerintahan Belanda. Namun para budak yang dinyatakan bebas masih terikat oleh sistem kontrak yang rumit yang membatasi kebebasan mereka. Setelah perbudakan dihapus, pengaruh budaya dan tradisi dari berbagai kelompok etnis seperti kelompok etnis India, Jawa, Tionghoa, dan Eropa mulai membentuk lanskap budaya Suriname yang beragam menuju kemerdekaan. Setelah Perang Dunia Kedua, semangat nasionalisme dan gerakan untuk kemerdekaan semakin kuat di Suriname. Pada tahun 1975, negara ini akhirnya meraih kemerdekaannya dari Belanda. Namun keberagaman etnis dan budaya juga membawa tantangan dan konflik antar kelompok, kadang muncul dalam politik dan masyarakat. Kekuasaan militer dan pemulihan demokrasi di Suriname. Pada tahun 1980, kudeta militer terjadi di Suriname yang menggulingkan pemerintahan sipil. Ini mengawali periode kekuasaan militer yang berlangsung hingga tahun 1991. Pemilihan demokrasi diikuti dengan pemilihan umum yang mengembalikan negara ke pemerintahan sipil. Keberagaman budaya dan harmoni. Meskipun perjalanan sejarah Suriname dipenuhi dengan tantangan, negara ini telah berhasil mempertahankan harmoni antara berbagai kelompok etnis dan budaya. Bahasa, agama, dan tradisi budaya yang berbeda-beda menjadi bagian penting dari identitas Suriname. Festival-festival budaya yang meriah dan toleransi antar agama mencerminkan semangat keragaman yang hidup dalam bermasyarakat. Berikut adalah profil negara Suriname. Nama lengkap Republik Suriname atau Republic of Suriname. Nama lokal Republik Suriname. Bentuk pemerintahnya yaitu Republik Presidensial. Kepala negara yaitu Presiden Desire Delano Bouterse atau sejak 12 Agustus 2010. Kepala pemerintahan yaitu Presiden Desire Delano Bouterse juga sejak 12 Agustus 2010. Ibu kota Paramaribo. Luas wilayahnya 163.820 km persegi. Jumlah penduduknya 597.000 jiwa. Bahasa resmi yaitu bahasa Belanda. Mata uang yang digunakan dolar Suriname atau SRD. Agama Protestan 23,6%. Lalu agama Hindu 22,3%. Katolik Roma 21%. Agama Islam 13%. Agama Kristen lainnya 3,2%. Tidak beragama 7,5% dan tidak diketahui 3,2%. Orang Indonesia di Suriname. Tercatat lebih dari 70.000 orang Jawa tinggal di Suriname.
Meski telah berada di sana selama beberapa generasi, banyak dari mereka yang masih mengidentifikasi diri sebagai orang Jawa. Mereka bangga sebagai orang Jawa, meski sangat sedikit dari mereka yang pernah mengunjungi Pulau Jawa atau mempertahankan hubungan keluarga dengan di Pulau Jawa. Mengapa puluhan ribu orang keturunan Jawa tinggal di Suriname? Dikutip dari Insight Indonesia, itu semua berkaitan dengan penghapusan perbudakan dan pentingnya sistem perkebunan di koloni ini. Pada tahun 1863, pemerintahan Belanda membebaskan lebih dari 33.000 budak di Suriname. Setelah penghapusan ini, pihak berwenang mengikuti koloni Karibia dengan mengimpor pekerja kontrak dari British India untuk memasok perkebunan dengan tenaga kerja yang murah dan patuh. Kontrak 5 tahun tersebut merinci hak dan kewajiban para pemegang kontrak. Hal yang penting bagi sistem kerja kontrak adalah skema yang disebut sanksi pidana, yang memberikan hak pada pemberi kerja untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap para pekerja kontrak yang melanggar kontrak kerja mereka. Antara tahun 1873 dan 1916, lebih dari 34.000 orang India datang ke Suriname. Namun segera muncul keraguan tentang sumber kerja kontrak ini. Masalah utamanya adalah bahwa imigran British India tetap menjadi warga negara asing, dan oleh karena itu sebagian besar penduduk Suriname akan segera menjadi orang Inggris. Jawa dianggap sebagai sumber tenaga kerja alternatif. Upaya awal untuk mengimpor orang Jawa sia-sia karena pemerintah Belanda tidak mengizinkan migrasi orang Jawa ketika ada kemungkinan memperoleh tenaga kerja dari India. Namun gerakan merekrut orang Jawa memperoleh kekuatan pada tahun 1880-an karena perubahan iklim politik di India. Keuntungan lain adalah bahwa Belanda sendiri akan mengendalikan proses perekrutan dan imigrasi dan tidak harus bersaing dengan negara-negara perekrut lainnya seperti yang terjadi di India. Menteri kolonial Belanda keberatan dengan emigrasi dari Jawa hingga akhir tahun 1887. Setelah proses lobi berat dari para pengusaha perkebunan dan pejabat di Suriname, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengizinkan percobaan pertama dengan 100 migran kontrak Jawa pada tahun 1890. Meskipun ada keraguan tentang kekuatan fisik para buruh baru, migrasi Jawa ke Suriname kemudian diizinkan. Secara total, hampir 33.000 orang Jawa bermigrasi ke Suriname pada periode 1890 sampai 1939. Jawa Tengah dan daerah dekat Batavia atau Jakarta yang kita kenal sekarang, lalu Surabaya dan Semarang menjadi daerah perekrutan utama untuk orang-orang Suriname. Hanya 20 hingga 25% migran Jawa yang kembali ke negara asalnya sebelum Perang Dunia Kedua. Sebagian besar imigran menetap secara permanen di Suriname. Para migran ditugaskan ke perkebunan. Menurut kontrak, perkebunan harus menyediakan perumahan gratis bagi buruh kontraknya. Namun kualitas perumahan yang diberikan seringkali di bawah standar. Pejabat Hindia Belanda yaitu H. van Vleuten yang mengunjungi Suriname pada tahun 1909 untuk menyelidiki kondisi hidup dan kerja orang Jawa, melaporkan bahwa kehidupan rumah tangga para imigran Jawa tampak baginya agak menyedihkan. Sebagian besar kamar memberikan kesan kemiskinan yang parah pada para penghuninya. Kontrak kerja untuk orang Jawa di Suriname menetapkan upah laki-laki dan perempuan. Namun kenyataannya sebagian besar pekerja kontrak menunjukkan bahwa mereka tidak mendapatkan upah yang tercantum pada sesuai kontraknya. Van Vleuten menyimpulkan bahwa upah rata-rata yang diperoleh buruh kontrak jauh di bawah upah minimum. Dia berargumen bahwa penghasilannya terlalu rendah untuk mencari nafkah di koloni semahal Suriname. Di samping masalah-masalah material tersebut, orang Jawa juga harus menghadapi penyesuaian terhadap kehidupan baru, pola makan, dan rezim kerja di lingkungan yang seringkali tidak bersahabat. Tidak mengherankan kerinduan melanda banyak imigran yang datang dari Jawa. Keinginan untuk kembali ke Jawa berfungsi sebagai bentuk pelarian, seperti berpura-pura sakit, berfungsi sebagai bentuk protes tersembunyi terhadap sistem kontrak kerjanya. Tradisi budaya Jawa di Suriname terbukti bertahan kuat. Meski perubahan dan adaptasi di Suriname, misalnya dalam bahasa, tak terelakkan, namun generasi kedua dan selanjutnya masih mengidentifikasi diri mereka dengan negara asal mereka. Pemerintah Suriname juga aktif mempromosikan kelangsungan budaya Jawa pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1930-an, gubernur memprakarsai proyek untuk mengisi koloni dengan petani kecil Jawa yang akan menetap di desa-desa bergaya Jawa lengkap dengan kepemimpinan agama dan sipil dari mereka sendiri. Program ini berlangsung singkat, terhenti karena adanya Perang Dunia Kedua. Setelah perang,
Lanskap politik yang berubah memungkinkan pembentukan partai politik di Suriname. Kedua partai Jawa itu, seperti semua partai lainnya, lebih didasarkan pada etnis daripada ideologi. Ada persaingan yang kuat antara pemimpin mereka, Iding Sumita dan Salikin Harjo. Pada tahun 1954, 1.000 orang Jawa berlayar dari Suriname ke Indonesia untuk memulai koperasi pertanian di Tonger di Sumatera Barat. Eksodus kedua terjadi pada tahun 1970, ketika sekitar 20.000 orang Jawa pergi ke Belanda menjelang kemerdekaan Suriname pada tahun 1975. Secara politis, pentingnya kelompok penduduk Jawa tidak dapat disangkal. Orang Jawa sering memegang keseimbangan antara kelompok Afro-Suriname dan Hindustan atau orang India bekas jajahan Inggris yang lebih besar dan lebih kuat. Secara sosial ekonomi, perkembangan orang Jawa memang lebih lambat daripada kelompok lainnya. Namun, sejak tahun 1960, orang Jawa telah mengejar kelompok penduduk lain di Suriname. Meski demikian, tingkat urbanisasi mereka masih lebih rendah daripada kelompok besar lainnya. Menyusul matinya perkebunan pada paruh pertama abad ke-20, banyak orang Jawa kemudian beralih pekerjaan ke industri bauksit dan sektor pertanian. Selama dekade-dekade terakhir, kehadiran orang Jawa dalam bisnis, profesi, dan pegawai negeri juga meningkat di Suriname. Secara demografis, orang Jawa telah lama menjadi kelompok populasi terbesar ketiga dan kemudian keempat. Dalam sensus tahun 2004 contohnya, kelompok Hindustan berjumlah 135.000 orang, diikuti oleh orang Afrika Suriname berjumlah 87.000 orang, lalu etnis Marun 72.000 orang, dan kelompok Jawa yaitu 71.000 orang. Selanjutnya, kehidupan di Suriname. Kehidupan di Suriname adalah perpaduan dari keberagaman budaya, kekayaan alam, dan nilai-nilai yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Negara ini menawarkan gaya hidup yang unik, di mana penduduknya menghargai warisan budaya sambil berusaha membangun masa depan yang lebih baik. Keberagaman budaya dan bahasa. Keberagaman budaya adalah ciri khas penting dalam kehidupan sehari-hari di Suriname. Berbagai kelompok etnis seperti Creole, Jawa, Hindustan, Tionghoa, dan Saramaka Marun hidup berdampingan untuk mozaik budaya yang unik. Bahasa Seranan Tongo, bahasa Kreol yang berasal dari zaman perbudakan, digunakan secara luas dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa Belanda adalah bahasa resmi dan bahasa-bahasa etnis juga masih dipertahankan di komunitas-komunitas masing-masing. Selanjutnya, gaya hidup. Gaya hidup di Suriname tercermin dalam berbagai aspek, dari makanan hingga pakaian tradisional. Makanan adalah bagian integral dari budaya, dan masyarakat Suriname menikmati hidangan-hidangan seperti nasi, roti, dan sup dengan berbagai bumbu yang kaya dengan rasanya. Masakan khas Suriname seringkali menggabungkan pengaruh dari berbagai budaya etnis, menciptakan rasa yang unik dan juga lezat. Kehidupan keluarga dan masyarakat. Kelompok keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Suriname. Nilai-nilai seperti rasa hormat terhadap orang tua dan ikatan keluarga yang kuat dijunjung tinggi, tradisi dan adat istiadat seringkali diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Masyarakat Suriname juga dikenal sebagai keramahannya. Penduduknya umumnya memiliki sikap terbuka terhadap wisatawan dan pendatang baru, menciptakan atmosfer yang ramah dan penuh selera dalam interaksi sehari-hari. Tradisi dan festival. Tradisi dan festival memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat di Suriname. Festival-festival seperti Hari Kebudayaan Nasional dan Hari Kemerdekaan dirayakan dengan penuh semangat dan kegembiraan. Ini adalah saat di mana keberagaman budaya negara diungkapkan melalui tarian, musik, pakaian tradisional, hingga hidangan yang khas. Gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik mengunjungi negara Suriname ini? Gak usah khawatir ya, orang-orang Jawa di sana welcome banget kok ke setiap orang Indonesia yang datang. Like dan komen di bawah untuk diskusi lebih lanjut. Dan jangan lupa nantikan video-video menarik berikutnya ya.